Hai guys, welcome back to my channel. Nama aku Steffi dan hari ini aku akan bahas makeup winners dari Sociala Beauty Awards 2020 plus makeup tutorial ala Lim Joo Kyung True Beauty. Nah guys, nggak nyangka banget ya kalau ternyata tuh kita udah ada di akhir tahun 2020 aja nih. Bentar lagi kita mulai 2021. Makanya itu Sociala ngadain Beauty Awards. Nah ini tuh sebenarnya banyak banget inspirationnya dari kayak Female Daily Beauty Awards. Dan sekarang tuh banyak banget jadi kayak Beauty Awards gitu yang akan diumumin di akhir tahun gitu. Jadi kemarin tuh pada voting untuk nentuin pemenang dari tiap kategori gitu guys. Jadi contohnya ada dari skincare, dari makeup, dan juga dari body care gitu, banyak banget. Dan Sociala Beauty Awards juga ngadain dari ketiga kategori itu. Cuman aku akan highlight bagian makeupnya di sini. Jadi aku beli semua winner dari Sociala Beauty Awards 2020. Nah beberapa winner dari Sociala Beauty Awards juga sebenarnya ada di Female Daily Beauty Awards gitu. Jadi winnernya tuh ada yang sama. Jadi nanti akan aku sebutin aja. Ya udah langsung aja. Tada! Jadi aku udah punya boxnya as always dari Sociala begini. Cuman guys, ini nggak semuanya aku beli di Sociala. Kenapa? Aku pengen loh guys beli semuanya di Sociala. Aku udah masukin semua ke keranjang. Terutama semua winnersnya ini langsung aku mau check outin. Tapi pas 12-12 kemarin itu ternyata banyak yang sold out juga. Jadi ada beberapa yang emang aku beli di luar. Dan terus ada beberapa yang emang aku udah beli sebelumnya. Nah ini beberapa emang belum aku buka packagingnya sama sekali supaya bisa ngasih first impression juga ke kalian. Plus reviewnya pas udah aku pakai di kulit aku. Dan di sana tuh dia kan nggak sebutin shadesnya apa aja. Jadi kalau misalnya ada shadesnya aku pilih sesuai yang aku mau aja. Jadi lebih ke produknya aja sih, overall produknya aja. Nah, inspirasi makeup hari ini diambil dari webtoon yang sekarang ini lagi diadaptasi jadi drama Korea yang udah muncul juga sebenarnya, yaitu dari True Beauty, makeupnya ala Lim Joo Kyung. A little bit introduction ya soal si True Beauty ini. Jadi Lim Joo Kyung itu adalah tokoh utamanya dan ceritanya ini berputar tentang dia yang dianggap jelek oleh orang-orang dan bahkan dirinya juga merasa dirinya itu jelek. Jadi dia belajar make up supaya dirinya itu menjadi cantik dan memang ketika dia jadi cantik itu dia menjadi idola semua orang gitu loh guys. Nah aku udah berpenampilan seperti ini. Jadi Lim Joo Kyung itu tuh pada dasarnya emang make upnya kayak gini guys, bukan make up sih. Emang penampilannya seperti ini. Dia kulitnya tuh jerawatan, matanya tuh kecil, terus pakai kacamata dan terus dia rambutnya juga ya udah diikat aja dan pakai kaos biasa. Believe it or not, emang aku tuh kerjaan kan ke proyek. Kalau ke proyek tuh aku pakainya begini doang emang. Aku abis pakai sunscreen, pakai kacamata, pakai lip balm, udah aku pergi keluar gitu. Nah aku juga cuma diikat rambut gini doang, ikat satu kalau ke proyek gitu. Karena kan panas ya Bo di luar gitu kan. Jadi aku cuma ikat rambut gitu doang dan nggak pakai make up, nggak pakai apa gitu. Dan memang ini a little bit pengalaman. Aku pernah juga guys dibilang aku jelek gitu sama salah satu tukang yang waktu itu tuh dari suatu vendor gitu. Aku pertama kali ketemu dan kenapa ya dengan standar kita nggak make up, kita kacamata, kita jerawatan, kita nggak mendandani diri sendiri tuh dianggap sebagai sesuatu yang jelek gitu. Sebenarnya aku juga nggak setuju kenapa Lim Joo Kyung harus make upan seperti itu untuk bisa dilihat orang sebagai orang yang cantik gitu ya. Karena sebenarnya yang penting confidence. Tapi aku juga sedikit mengerti perasaan kalau misalnya dibilang jelek sama orang-orang gitu. Kalian pernah gak sih gitu dibilang jelek? Kalian cerita juga dong di bawah. Jadi aku waktu itu dibilang jelek waktu pas sama vendor yang baru pertama kali aku ketemu ini. Taulah pasti kalau saya udah bangun tidur telat gitu, terus kurang tidur, stres gitu kan, terus abis itu kita langsung just naik Gojek gitu aja pasti rambut muka udah nggak berantakan banget deh, udah pokoknya udah fail banget. Aku nggak sama sekali kepikiran untuk makeup emang kalau ke proyek. Dan emang si orang ini yang pertama kali aku ketemu ini aku mau minta tolong sebenarnya sama dia dan emang ogah-ogahan gitu. Dan dia tuh waktu itu bilang gitu kayak, kok aku sama profile picture beda ya gitu. Jadi di profile picture itu aku tunjukin yang ini ya guys ya. Ini profile picture aku waktu itu. Aku lupa ingat sih, tapi kayaknya itu profile picture aku waktu itu. Dan terus dia ngomong kok beda sih sama aslinya gitu. Terus gue bilang maksudnya gimana gitu kan. Terus bilang ya aslinya jelek gitu. Ya kalau nggak cantik males bantuin kayak gitulah istilahnya ya. Aku lagi bete dan aku mau minta tolong sama dia tapi dianya ngomongnya begitu. Tapi dia harapan aku satu-satunya gitu kan. Jadi mau nggak mau aku harus anggap itu sebagai bercandaan karena aku butuh dia gitu.
ngerti gak sih? Jadi ya udah gitu, aku anggap itu lalu. Cuman kayak dalam hati tuh kayak, oh my god, dibilang jelek. Ya emang sih aku juga jadi sempat kepikiran gitu kan. Oke deh kalau gitu, tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk aja. Jadi sebenarnya kulit aku lagi bagus banget. Aku lagi nggak ada jerawatan yang bener-bener gede-gede. Cuman muncul kayak jerawat-jerawat batu gitu dan bekas-bekas jerawat. Jadi makanya mungkin yang di cover sama aku sama yang di cover sama Jukyung ceritanya di webtoon tuh beda banget ya guys. Cuman mari kita lihat aja hasil dari Sociala Beauty Awards Winner 2020. Nah pertama aku akan pakai soft lens dulu karena emang Jukyung tuh pakai soft lens di setiap dia keluar karena dia pakai kacamata ya. Dan soft lens yang sering dia pakai itu yang warna coklat kebetulan, dan aku juga selalu pakai soft lens tuh warna coklat. Nah yang aku pakai ini dari Foxy Lens, ini yang Mulan Brown. Aku akan pakai dulu. Oke guys, ini aku udah pakai soft lensnya dan aku udah pakein Scott di salah satu mata aku karena sebenarnya mata aku tuh nggak imbang. Ada yang satu monolit, yang satu lagi tuh ada double eyelidnya gitu. Karena di makeup Jukyung juga kan dia membesarkan mata dia gitu dengan pakai Scott karena dia tuh monolit dua-duanya matanya gitu. Jadi udah kelihatan lebih gede belum matanya. Nah ini kita lanjut aja ke face base. Yang pertama menang dari Sociala Beauty Awards 2020 itu adalah si cushion ini dari Makeover. Ini Power Stay Demi Matte Cover Cushion. Nih aku pakai yang shade W22 dan aku nggak pernah pakai cushionnya Makeover, jadi aku juga nggak tahu bakal sebagus apa karena banyak banget emang yang bilang ini tuh bagus, tahan lama, coveragenya tinggi, kayak wah pokoknya impian banget deh untuk dari sebuah cushion gitu. Ini pertama kali aku buka guys. Dan di sini juga emang dia bilang kalau dia tuh medium to full coverage dan finishnya itu dibilangnya katanya demi matte and soft focus finish. Mungkin semi matte kali ya maksudnya dia. Aku lihat shades-nya tuh dari internet aja, jadi aku nggak tahu kalau nanti bakal sesuai harapan aku nggak shades-nya karena biasanya tuh aku nggak pinter milih shades guys, apalagi kalau milih shades-nya buta gitu kan. Belum dibuka ya, kita buka bareng-bareng aja. Gila, aku berharap banget sih ini bakal pas warnanya di aku karena aku tuh jarang banget loh milih foundation atau cushion tuh warnanya pas di kulit aku nggak pinter milihnya. Dan langsung kita tap aja ya. Kayaknya pas deh warnanya. Oh, bagus loh coveragenya. Wah gila guys, kalian lihat kan perbedaannya? Kayak langsung flawless gitu loh yang sini. Oke guys, ini dia setelah pemakaiannya. First impression aku adalah finishnya dia nggak matte, mungkin semi matte bener, tapi aku lebih bisa bilang kalau misalnya itu lebih ke healthy glowing malah ya. Nggak tahu kenapa, karena kulit aku tuh sebenarnya emang oily, tapi aku kira ini bakal menghasilkan yang matte. Dan untuk coveragenya ya bener sih ini medium, karena nih ini masih belum ketutup, terus dia agak nyangkut sedikit di pori-pori sebenarnya, di pori-pori bagian depan gini. Cuman masih oke sih, karena dia nggak nyangkut-nyangkut banget. Aku nggak ngerti, padahal kulit aku jerawatan sedikit, tapi emang bekas aku tuh yang merah-merah gitu loh, painya tuh banyak banget. Dan aku nggak ngerti kenapa orang-orang kok bisa ya kelihatan flawless dan kelihatan ketutup semua dengan menggunakan base dan concealer yang aku pakai juga gitu. Dan kalau kalian ada base makeup yang bagus, komen juga di bawah. Jadi aku senang sih karena aku ternyata memilih shades yang tepat guys. Aku mau lanjut ke alis dulu deh. Nah ini aku udah punya dari sebelum diumumin si Sociala Beauty Awards ini, karena aku tahu dia tuh pasti menang dan dia juga double. Oh iya, aku mau ngasih tahu juga kalau ternyata si Makeover yang cushion compact ini juga adalah best cushion di Female Daily Beauty Awards guys. Jadi dia double ya, menang yang Sociala Beauty Awards, menang juga yang Female Daily. Nah ini juga nih si Lux Crime yang Slim Triangle ini, yang pensil alisnya. Ini aku punyanya tuh yang warna dark brown dari Lux Crime. Dia juga menang di Female Daily Beauty Awards dan juga di Sociala Beauty Awards. Nah dia tuh emang kecil kayak gini nih, kecil banget guys, emang beneran. Nah, aku tahu sih kenapa dia bisa menang, karena dia kecil-kecil kayak gini juga, itu tuh warnanya keluar pigmen, dan terus juga dia nggak gampang hilang, nggak gampang smudge gitu, walaupun ya tetap aja kalau di smudge mah tetap aja hilang, tapi dia lebih tahan. Terus dia juga gampang digunain buat pemula dan juga buat pro yang pengen bikin feathery eyebrow gitu guys.
Nah ini aku lihat kalau alisnya si Jukyung itu tuh dia bener-bener natural gitu, nggak yang bener-bener lancip atau terlalu lurus gitu, dia bener-bener natural banget. Jadi aku akan ikutin aja. Kayaknya aku udah harus wax eyebrow aku deh, karena udah nggak beraturan banget dan jadinya tuh ini tebel di bulu alis aku. Ya ntar kita perbaiki lah ya. Jadi kita lanjut dulu aja ke eyeshadow. Base eyeshadow adalah dari SK. Nah ini dia barangnya. Ini aku udah punya udah lama guys. Dan aku udah pernah bikin juga tutorial menggunakan si SK yang Goddess eyeshadow palette ini di sini. Nah ini juga dia double winner karena dia menang Best Eyeshadow juga di Female Daily Beauty Awards 2020. Jadi dia menang dua-duanya sama kayak tadi yang sebelum-sebelumnya. Ini juga masih sering aku pakai sebenarnya, apalagi dia punya warna hitam guys. Jadi kayak pasti aku pakai karena warna hitam tuh jarang banget di eyeshadow palette. Kalau di matanya si Jukyung ini dia tuh banyak banget di beberapa scene gitu dia pakai warna coklat untuk base eyeshadownya, apalagi kalau misalnya dia mau ke sekolah gitu. Waktu pas awal dia pakai warnanya tuh coklat base-nya. Jadi akan langsung aku iniin aja. Aku pakai yang warna yang ini dulu untuk base. Terus untuk berikutnya aku mau pakai yang warnanya ini dulu. Nah untuk warna yang ketiga ini aku mulai bawa dia ke bawah mata aku. Nah untuk yang layer paling terakhir aku mau pakai warna yang ini, yang paling tua coklatnya. Pakai dikit aja di outer corner kita. Dan terus highlightnya itu ada di bawah sini juga. Dia pakai warna yang si tua ini juga buat nyambungin di bawah gini. Nah di akhir aku akan pakai si base awal lagi untuk ngeblend semuanya jadi satu. Nah udah kayak gini, makeupnya Jukyung itu tuh kalau di under eye gini dia tuh ada sering banget ada highlight kayak glitter gitu, shimmer di bawah sini. Terus aku akan pakai buat kontur hidung dikit, mumpung aku pegang si eyeshadownya deh. Aku pakai yang warna yang base di awal tadi, karena kayak hidungnya Jukyung tuh mancung sebenarnya ya. Oh ya guys, di Sociala Beauty Awards itu dia nggak ada winner of bronzer. Jadi aku akan pakai si SK ini juga aja untuk ngebronze muka aku, ngekontur muka aku dulu pakai warna yang tadi base juga, karena aku nggak mau yang bener-bener kayak kelihatan di kontur gitu mukanya. Makeup juga tuh lebih ke natural soalnya. Ternyata si cushionnya ini juga sama aja dengan yang lainnya, kayak di bagian sini aku ini tetap kelihatan, dia nggak sampai yang mengcover seperti itu. Karena tadi habis dipakein bronzer gitu dia mulai kayak geser juga. Ternyata dia geser ya. Nah, eyeliner yang menang di Sociala Beauty Awards itu dari Dear Me Beauty. Nah, ini yang Dear Me Beauty eyelinernya warna black. Ini juga baru nih, namanya adalah Perfect Matte Eyeliner. Jadi dia tuh modelnya yang matte gitu. Ini aku sama sekali belum buka, jadi aku nggak tahu bakal kayak gimana blacknya. Masih kesegel guys. 2 hours later. Kebuka juga. Jadi dia klaimnya adalah high pigment and long lasting, fine eyeliner brush, dan waterproof and no smudge. Aku benar-benar berharap banget sama waterproof and no smudge, karena eyeliner aku sebelum-sebelumnya itu gampang banget luntur, dan baru-baru ini aku ketemu yang bagus juga dari Goban, tapi ternyata dia nggak menang. Yang menang adalah dari si Dear Me Beauty ini. Ini packagingnya kayak gini. Dear Me Beauty itu selalu packagingnya warnanya krem-krem kayak gini juga. Terus ujungnya tuh spidol kayak gini juga. Jadi eyelinernya Jukyung itu dari yang aku lihat, dia nggak bener-bener wing banget. Jadi kayak tipis gitu loh ujung ke lancipnya. Nah, eyelinernya Jukyung itu tuh dia dari ujung sampai ujung tuh ada gitu guys. Jadi aku kan mulai dari ke tight line aja ini. Dia pigmen banget sih, aku suka. Cuman kayaknya dia agak basah, karena aku merasa kayak dia agak dingin-dingin gitu airannya. Oke guys, first impression aku soal si eyeliner ini sih so far so good, karena dia memang nggak glowing itemnya, cuman aku suka dia tuh item banget, kayak pigmented abis. Bagus sih, tinggal lihat aja dia tuh waterproof dan smudge proof atau enggak. Oke, kita akan lanjut ke maskara, tapi sebelumnya aku akan jepit dulu bulu mata aku. Bulu matanya Jukyung tuh dia lentik banget guys, jadi aku juga bingung gimana caranya ngelentikin kayak gitu, tapi aku nggak mau pakai bulu mata palsu. Jadi aku akan pakai maskara yang winnernya juga dari Maybelline. Ini yang Hyper Curl. Ini juga klaimnya dia adalah waterproof,
tapi aku nggak pernah pakai. Nah, ini masih kesegel nih. Aku nggak pernah pakai, jadi aku nggak tahu. Emang reviewnya juga bagus karena banyak yang bilang kalau si maskara ini tuh dia bener-bener stay banget, bikin curlnya dan juga waterproof gitu. Nah, oke, susah banget. Nah, ini dia maskaranya. First impression soal brushnya tebal banget guys. Ini tebal banget loh. Tebal dan tebal sih. Wow, ini first impression aku bagus banget sih soal si maskara ini. Dia brushnya tuh bener-bener bagus banget. Jadi nggak bikin clumpy atau nyatu gitu loh bulu-bulunya. Jadi masih tetap terpisah, tapi dia jadi lebih panjang dan naik gitu. Aku cuman berharap dia tahan lama dan beneran waterproof. Sociala Beauty Awards itu dia nggak ada base powder, jadi emang nggak ada kategori bedak-bedakan di situ. Aku kan pakai bedak dari aku aja. Ini buat di bawah mata aja sih supaya dia nggak minyakan. Oke, kita lanjut ke blush. Nah, jadi pemenang Sociala Beauty Awards bagian blush itu adalah si SK ini. Dia juga kan nggak dikasih tahu shades-nya apa, jadi aku pilih yang shade Honolulu. Dan aku mau ngasih tahu juga SK tuh bagusnya dia adalah vegan dan cruelty free. Jadi aku suka banget sih sama brand lokal yang bisa ngebuat vegan dan juga cruelty free. Ini masih kesegel juga nih, aku belum buka sama sekali, belum lihat juga warna aslinya kayak apa. Ini dia blushnya. Nah, ini bentukannya tuh mirip sama yang si eyeshadow palette ini. Dia kayak bronze gitu warna luarnya. Tapi yang ini tuh menyeluruh gitu guys, bronze-nya. Nih, warnanya tuh peachy-peachy gitu guys, lihat deh. Tapi ininya nggak bisa kebuka full ya. Blushnya Jukyung itu tuh dia kayak nemplok gitu, segini. Jadi kelihatan pakai blushnya. Cuman dia tuh kecil banget guys ininya. Jadi kalau misalnya kalian punya brushnya gede tuh agak susah pakainya. Warnanya pigmented, seperti biasa. SK tuh pigmented banget. Dan yang powdery-nya pun dia nggak yang powdery banget sampai bertabur-tabur di muka gitu, enggak. Dia begitu nyampe muka tuh dia ngeset gitu bagus, dan masih bisa di blendnya juga cakep banget. Sociala Beauty Awards juga dia nggak ada highlighter winner, jadi aku akan pakai highlighter aku aja. Jadi Jukyung tuh gitu-gitu dia hidungnya tuh nyala loh guys. Kalau dilihat dari beberapa bagian gitu dia hidungnya nyala. Dan aku mau pakai bedak dulu. Aku mau pakai ke seluruh muka sekarang bedaknya dari Perfect Diary. Dari si Sociala Beauty Awards itu dia cuman ada satu kategori, yaitu lip products doang. Jadi dia nggak bedain untuk lip tint, lip coat, lipstick ataupun lip cream. Dia cuman satu itu aja. Dan pemenangnya adalah dari Dear Me Beauty. Ini yang Perfect Matte Lip Coat. Ini aku udah punya dari sebelum diumumin menang, karena aku tahu dia pasti menang sebenarnya. Jadi aku beli duluan waktu itu pas lagi diskon gede-gedean. Ini yang aku punya adalah yang Dear Amanda. Ini adalah yang warna netralnya menurut aku, yang bener-bener kayak MLBB gitu loh guys. Sih, bener-bener warnanya tuh natural banget, nyatu banget sama bibir kita. Yang aku suka dari si Dear Me Beauty Lip Coat ini, dia sebenarnya dia kan hasilnya matte gitu kan, kayak gini. Tapi bagusnya itu dia nggak yang sampai kering kayak lip matte pada umumnya gitu. Kayak menyatu aja gitu dengan bibir, dan dia nggak bikin makin kering gitu. Jadi masih berasa lembab-lembabnya. Cuman memang kalau bibir kalian kering, itu memang butuh banget effort untuk bikin dia kelihatan nggak cracky gitu. Karena kayak di bibir aku tuh kan kering banget ya. Jadi kelihatan kayak sel kulit matinya gitu loh. Nah, itu dia Sociala Beauty Awards yang ada. Cuman karena aku mau menghayati makeup Jukyung, dia tuh sering banget di dalamnya tuh pakai ombre gitu. Jadi aku akan pakai lip products lain yang bukan ada di awards, bahkan gak ada di nominasinya, untuk kasih sedikit aja warna gelap di dalam bibir aku. As always guys, kalau misalnya pakai yang gelap-gelap, aku pakai si Second Date ini yang shade Multi. Aku pakai dikit doang untuk di dalamnya aja biar kelihatan kesan ombre gitu. Setelah lip products, kita lanjut aja ke produk terakhir. Jadi tadi aku kelupaan kalau ternyata ada produk ini guys. Ini produk yang aku berasa banget impactnya ketika dia menang. Jadi di Female Daily itu dia juga menang yang Dream Setter, cuman yang glowy, yang untuk pollution. Sedangkan di Sociala Beauty Awards itu yang originalnya, yang Dreamy Setter biasa aja.
bukan yang glowy. Dream Setter ini dia salah satu yang abis ketika aku mau check out di Sociala. Aku cuma nyari yang kecilnya sih sebenarnya, emang bukan yang gedenya. Kalau yang gedenya masih ada. Cuman yang kecilnya itu abis, sold out. Dan aku cari di Tokopedia-nya juga sold out, di Shopee-nya sold out, dan bahkan aku cari di seller-seller yang bukan dari si Studio Tropicnya itu juga sold out. Bahkan adanya cuman yang glowy doang. Terus aku nemu malah yang harganya tuh jauh di atas itu. Dan aku nemu ini juga sebenarnya belinya lebih mahal daripada yang dijual si Studio Tropic ini. Cuman dia ada, ya udah, akhirnya aku check outin aja. Jadi aku penasaran banget sih, emang sebagus itu ya sampai orang-orang tuh beli semua. Emang ini tuh katanya lebih improve jauh daripada yang Studio Tropic sebelumnya. Karena aku juga punya kan yang warna kuning Studio Tropicnya untuk primer juga. Ini untuk setting spray. Dia bilang dia tuh alcohol free, terus up to 16 hours long lasting makeup, dan juga pollution protection with Marubium plant cell technology. Dan ini yang kecilnya, tatarada, kecil banget sih emang. Ini tuh kayak hand sanitizer, tau nggak? Jadi ini dia yang paling susah dicari kemana-mana. Oke, dikocok dulu katanya guys. Terus langsung di spray aja. Partikelnya lebih kecil daripada yang si setting spray sebelumnya menurut aku. Jadi yang sebelumnya itu tuh partikelnya gede-gede banget pas di spray. Kalau yang ini lebih halus, cuman nggak sampai yang halus banget sih menurut aku. Menurut aku lebih halusan face mist. Dia ada harumnya gitu, cuman nggak ganggu sih, langsung hilang. Cuman pas disemprot aja dia harum. Mungkin aku akan update nanti kali ya, kalau misalnya emang makeupnya tahan lama. Karena dia klaimnya kan emang cuma sebagai setting spray yang tahan 16 jam. Up to 16 jam. Jadi bisa jadi lebih cepet guys. Oke, that's all. Semua Sociala Beauty Awards aku akan ganti baju dan ganti hairdo supaya kalian bisa lihat hasil akhir transformasi makeup ala Jukyung. Oke guys, ini dia hasil makeup aku hari ini, inspired by True Beauty Lim Jukyong dan menggunakan makeup winner Sociala Beauty Awards 2020. Gimana guys, menurut kalian udah cocok belum makeupnya dan udah mirip belum sama Lim Jukyong di True Beauty? Komen dong di bawah supaya aku bisa tahu apakah makeupnya mirip atau jangan-jangan jauh banget dari Lim Jukyong ya. Dan first impression dari hasil makeup aku hari ini, yang paling aku suka adalah maskara. Ya, maskaranya tuh nomor satu banget buat aku, karena sampai sekarang tuh aku masih suka banget sama hasil curlnya. Itu tuh gak usah diapa-apain, kayak dia langsung pleng, pantes untuk jadi nomor satu. Terus yang kedua adalah si eyeshadow dari SK. Ya ini mah emang udah gak usah diragukan ya, pigmented iya, bisa di blend iya, dan juga warnanya cantik iya gitu. Jadi aku suka banget sih warnanya tuh nyala tapi yang gak menor gitu menurut aku. Jadi bagus banget. Terus yang ketiga yang aku suka adalah si blushnya, karena blushnya ternyata warnanya cantik banget. Ini sih sebenarnya preference ya, karena shade yang aku pilih bisa jadi beda dengan shade yang nanti kalian pilih. Aku suka banget sama warna ini bakal sering banget deh kayaknya aku pakai karena dia natural banget, cocok banget untuk sehari-hari. Si setting spray ini yang belum bisa aku lihat hasilnya, tapi untuk makeover yang si Power Stay ini aku kurang sih sebenarnya, karena dia ternyata tidak mengcover yang seperti aku mau. Jadi dia lebih kayak hasil yang biasa aja menurut aku, atau mungkin aku belum pakai ini lebih lama lagi. Jadi nanti aku update juga di Instagram aku. Jadi jangan lupa follow Instagram aku guys, supaya kalian bisa lihat updates dari semua yang aku bikin di YouTube. So that's all for today. Thank you buat Sociala udah ngadain Sociala Beauty Awards 2020. Jadi kita bisa lebih gak galau lagi pas milih makeup, apalagi akhir tahun banyak banget makeup yang bagus, dan almost semua yang tadi udah menang jadi Sociala Beauty Awards winner itu adalah local products guys. Jadi bangga banget nih sama local products sekarang tuh, bagus-bagus dan emang worth it untuk menyandang winner di Sociala Beauty Awards 2020. Jangan lupa like dan komen dan juga subscribe ke channel ini supaya kalian bisa tahu video-video menarik berikutnya. Thank you guys for watching and see you guys on the next video. Bye bye.